Saya dari hasil bertani ini, ya alhamdulillah saya udah berkeluarga, berumah tangga. Rumah tangga dalam artian udah punya rumah, dan tetangga juga udah punya beberapa aset-aset dan lain juga. Itu hanya sekedar untuk memotivasi, bukan hanya mengiming-imingi, tapi poinnya yaitu kita mau mulai atau tidak diawali harus dengan tekun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Awangga, saya owner dari Wiguna Farm. Jadi di sini kita lagi ada di posisi kebunnya Wiguna Farm. Kebetulan Wiguna Farm ini beralamatkan di Kampung Curug Luhur, Desa Gunung Malang, Kecamatan Tanjung dan berada di Kabupaten Bogor. Wiguna Farm itu sebuah pertanian terintegrasi yang dimana di dalamnya lebih ke berbudidaya yang 100% organik. Kita ada budidaya sayuran organik, kita berbagai item sayuran daun. Juga kita di Wiguna Farm itu ada budidaya padi beras organik. Jadi sebenarnya Wiguna Farm ini tuh masih di bawah naungan kelompok tani Wiguna Tani Mukti. Selain itu juga, selain untuk berbisnis, kebetulan saya pribadi termasuk ke dalam Duta Petani Milenial Jawa Barat pada tahun 2021, dan alhamdulillah 2022 saya dinobatkan sebagai Duta Petani Milenial Kabupaten Bogor. Pada tahun yang sama juga saya dianugerahi sebagai petani berprestasi tingkat Kabupaten Bogor. Sebenarnya di Wiguna Farm itu nggak hanya yang organik ya, kita ada yang konvensional, lebih dinaungi di kelompok tani Wiguna Tani Mukti. Kita itu untuk kelompok tani Wiguna Tani Mukti itu luas lahan total keseluruhan 23 hektar. Cuman kita fokus di yang Wiguna Farm. Yang Wiguna Farm ini kita fokus di budidaya organik. Kita ada sayuran daun, all varian, all item sayuran daun kayak seperti di depan ini ada pakcoy, kale, kailan, selada dan lain-lain ada. Juga kita ada unggulan beras organik yang memang alhamdulillah beras organik itu kita sudah tersertifikasi organik pada tahun 2016, dan untuk sayur itu udah sertifikasi organik Inofis pada tahun 2002 tahun kemarin. Kita ada peternakan. Untuk sebenarnya tujuan dari peternakan itu tersendiri untuk memenuhi pupuk organik untuk di lahan kita. Kita ada peternakan domba, kambing, ada kerbau sapi, dan juga kita punya aset yaitu 2 lokal kandang untuk ayam broiler atau ayam pedaging. Nah, kita olah si pupuknya itu sedemikian rupa sehingga kita bisa manfaatkan lagi ke lahan kita untuk budidaya sayuran dan lain-lain seperti itu. Kami sebagai petani organik, kalau boleh jujur, petani organik itu harus bertani dengan hati. Bertani dengan hati, kejujuran, ya organik itu sih sebenarnya kejujuran. Dan bisa dilihat produk-produk organik seperti kami ya memang begini adanya, tapi orang-orang yang paham tentang organik, mereka sudah tahu apa sih tentang itu produk-produk dan hasil pertanian organik. Kami produksi atau di bidang pertanian mulai dari on-farm, off-farm sampai marketing. Jadi tiap-tiap bidang itu ada orang-orang. Mungkin dari peternakan kita ada orang peternakan, bagian memang UPO itu unit pengolahan pupuk organik. Jadi kita ada orang kerja yang memang produksi khusus di bagian penyediaan pupuk. Ada juga di lahan. Lahan kita terbagi-bagi, kita ada lahan bagian sayur hortikultura organik, ada di pangan, juga ada yang konvensional, itu beda-beda plotnya. Nah, itulah salah satu untuk mengelola pasar yang segitu banyak dan ngeplot permintaan pasar, juga pengawasan di lahan. Saat ini masih 12 pekerja di Wiguna Farm, baik itu di peternakan, pupuk, atau di sawah, kebun horti, juga di pasca panen. Kita ada di tim marketing, juga tim admin. Admin ini sebenarnya untuk bidang usaha yang paling riskan sih sebenarnya. Kita harus benar-benar detail untuk pembukuan, administrasi, dan lain-lainnya. Jadi selain saya usaha di bidang saya ini, mengedukasi, mengajak rekan-rekan di sekitaran saya yang memang di bidangnya, baik itu di peternakan, baik itu ada ahli di mungkin di administrasi, seperti itu. Jadi memberdayakan di orang-orang sekitar. Selain
untuk diri sendiri, ya mudah-mudahan Wiguna Farm ini bisa memberikan manfaat untuk orang sekitar dan masyarakat pada umumnya. Sebenarnya di milenial zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, apalagi di era zaman sekarang itu image tentang pertanian itu masih belum diririk ya, dengan yang begitu wah gitu kan, belum terlalu diminati. Nah, saya akan sedikit berubah sebenarnya tentang image dunia pertanian yang memang kata orang-orang di luaran sana dekil, kucel. Pada dasarnya seorang petani memang harus berani dekil, harus berani kucel. Tapi untuk zaman sekarang ini tidak harus seperti itu. Kita memanfaatkan digital. Kembali lagi, basic saya sendiri sih sebenarnya bukan pertanian. Apalagi dengan rekan-rekan yang memang udah punya keahlian pertanian, itu udah sangat bagus. Saya basic sekolah di komputerisasi karena apa? Satu, tadi kembali lagi saya hobi, dan kedua alasan terbesar saya hidup di lingkungan pertanian. Awal saya sebagai pemuda memang tidak ingin, saya sebagai anak petani pun tidak ingin awalnya menjadi seorang petani. Saya inginnya kerja di luar, di kantoran, ya umumlah seperti pemuda dan lain. Dan pada akhirnya Tuhan berkehendak lain. 2019 saya mendapatkan sebuah insiden kecelakaan kerja yang memang salah satu dari tubuh saya ini sudah tidak berguna lagi. Disitulah pergolakan pikiran, saya langsung berpikiran, saya ini hobi di dunia pertanian. Bagaimana caranya hobi saya itu bisa menjadi profesi dan penghasilan. Nah, awal mula disitulah. Mungkin Tuhan berkehendak lain. Mungkin saat ini saya tidak bisa duduk di sini, kenal dengan rekan-rekan, kenal dengan perusahaan-perusahaan, kenal paham tentang apa isi itu dunia pertanian. Dan selalu saya mensyukuri hal-hal tersebut. Kita berbicara di Wiguna Farm. Wiguna Farm ini untuk sayuran organik dan padi organik itu mengelola kurang lebih di 3-4 hektar. Total keseluruhan memang di 23 hektar. Untuk yang fokus di organik itu kurang lebih 3-4 hektar. Jadi dengan marketing yang kita punya, dengan mitra-mitra yang kita punya, kita bisa dikalkulasikan dengan teman-teman. Tidak usah harus dengan nominal. Kita kirim, salah satu ambil contoh dengan pakcoy ini. Pakcoy itu kita udah tembus ke kelas premium. Kita bisa tembus kirim seminggu itu 3 kali dengan minimal PO order itu 1 kali pengiriman itu 1 kuintal. Dihargakan dengan, saya bisa sebutkan nominal, dengan mitra kita yang 1 per 1 kilo curah itu di angka 14.000. Itu untuk 1 item. Kita ada beberapa item, ada pakcoy, sade, kelada, dan lain-lain seperti itu. Nah, disitulah bukan saya untuk mengiming-imingi. Tapi pada dasarnya ternyata dunia pertanian itu tidak selalu image-nya itu jelek. Itu sangat prospek untuk bisnis itu masih sangat luas. Pelaku usahanya belum terlalu banyak. Pemakai atau peminat atau konsumen dari hasil pertanian itu tidaklah sedikit. Dan orang selama, menurut saya pribadi, selama beliau hidup, pasti selalu dan tetap membutuhkan hasil-hasil pertanian. Jadi kita sebagai pelaku petani sangat terbuka lebar, sangat luas untuk proses dunia pertanian ini. Dan value utama memang untuk personal saya dari hasil bertani ini, ya alhamdulillah saya udah berkeluarga, berumah tangga dalam artian udah punya rumah, dan tetangga juga udah punya beberapa aset-aset dan lain juga. Itu hanya sekedar untuk memotivasi, bukan hanya mengiming-imingi. Tapi poinnya yaitu kita mau mulai atau tidak, diawali harus dengan tekun. Wiguna Farm tidak hanya berbisnis tentang produk. Kita mengedukasi kepada masyarakat. Kita di Wiguna Farm ini ada program weekend healing dan hari-hari biasa. Jadi kita membuka kepada masyarakat luas, khususnya memang di anak-anak sekolah, komunitas yang memang ingin belajar tentang dunia pertanian, mengedukasi itu budidaya pertanian, usaha pertanian. Kita sudah ada program tersebut. Kita welcome dengan rekan-rekan, teman-teman yang memang mau belajar di sini. Dan memang untuk budidaya pertanian pada zaman sekarang itu harus sedikit agak dirubah.
tetap kita mengacu kepada pertanian terdahulu atau pertanian senior. Tapi dengan budaya atau teknologi-teknologi yang ada, apalagi sekarang kan udah lagi gencar-gencarnya teknologi tentang dunia pertanian. Kami pun di sini mengikuti zaman, baik itu dari awal budidaya, penggarapan lahan, sampai perawatan, bahkan kita sampai pasca panen ke pengiriman pun kita sudah mulai sedikit-sedikit memperdayakan atau menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Untuk sayuran seperti ini tidak lebih dari 30 hari kita harus pengolahan lahan lagi. Kita ada pemberian pupuk, pesnap dan lain-lain, itu tidak memungkinkan untuk kita mengerjakan secara manual. Jadi kita membutuhkan teknologi-teknologi, baik mungkin dari pembajakan kita. Salah satu mesin kultivator namanya, itu sangat ringkas sekali, itu sangat membantu kita sebagai petani yang memasok pasar itu secara rutin, karena memang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan juga value-nya itu untuk memangkas biaya produksi. Sebenarnya di situ sih. Satu, memang tepat waktu. Dua, memang untuk meminimalisir pembiayaan atau biaya produksi. Dan output pada akhirnya pun gitu bisa menjadi value lagi kepada kita sebagai petani dan pembisnis. Di Wiguna Farm ini semuanya masih tahap belajar, dan kita akan sharing-sharing. Untuk kalian yang memang minat untuk sharing, belajar bersama kami, bisa kunjungi kami di media sosial kami, di IG, ada di Facebook, juga ada di YouTube di Wiguna Farm, atau memang lebih ringkas lagi kita bisa langsung search aja di Google Wiguna Farm. Di situ udah lengkap, ada alamat, ada produk-produk yang kita jual. Dan memang bagi kalian yang khusus pengen healing, ini kan healing sambil belajar gitu, kita ada program juga di situ, ada weekend healing. Kita ada program edukasi untuk dunia pertanian. Bagi kalian petani pemula atau yang baru mau niatan, saya sebagai petani yang memang masih tahap belajar, jangan ragu, jangan sungkan untuk masuk berkecimpung di dunia pertanian. Pertanian itu image-nya sekarang udah keren, udah bagus. Peluang usahanya sangat besar, prospeknya itu sangat menjanjikan. Jadi bagi kalian-kalian yang memang ada niatan untuk berkecimpung di dunia pertanian, kami sebagai petani dan juga sebagai Duta Petani Milenial Kabupaten Bogor mewakili dinas terkait selalu mengajak kaum-kaum pemuda untuk meneruskan di bidang dunia pertanian. Terima kasih buat sobat-sobat WeFarm yang sudah berkunjung dan nonton di video ini. Jangan lupa like, share, dan komen di YouTube channelnya Firman Indonesia. Petani milenial tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.